Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laili Sobaha dari kelas 6A, NIM 190641100020. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Integrated Science berbasis Etnoscience terhadap hasil belajar siswa. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pendidikan merupakan suatu aspek penting dalam kehidupan yang harus dimiliki oleh setiap manusia dalam mewujudkan kehidupan yang lebih baik sesuai dengan tujuan pendidikan yang dicita-citakan. Adapun tujuan pendidikan sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ada 3 hal, yaitu aktualisasi, potensialitas, dan idealitas. Pendidikan tidak hanya mengenai perubahan sikap dan perilaku, tetapi juga mengenai fenomena alam. Berikutnya yaitu pendidikan IPA. Pendidikan IPA menurut Howie Fowler dalam Utami tahun 2019 adalah suatu pengetahuan yang sistematis dan dirumuskan serta berhubungan dengan kebendaan dan didasarkan atas pengamatan dan deduksi. Pembelajaran IPA merupakan pembelajaran IPA yang dihubungkan dengan kebudayaan dan kearifan lokal suatu daerah, tetapi juga dapat dilaksanakan secara terpadu, yaitu pembelajaran dengan menggabungkan beberapa mata pelajaran IPA sekaligus. Kemudian etnoscience. Etnoscience sendiri merupakan pendidikan ilmiah yang dapat diterapkan dalam pendidikan Indonesia dengan menggabungkan unsur kebudayaan dan kearifan lokal dengan sains. Adapun permasalahan dalam pembelajaran IPA, yaitu adanya guru yang kurang aktif dan kreatif dalam menyampaikan materi kepada siswa, sehingga mempengaruhi hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa sendiri merupakan sebuah proses perubahan tingkah laku siswa yang mencakup aspek kognitif, aspek afektif, dan juga aspek psikomotor. Selanjutnya yaitu model integrated science, model pembelajaran terpadu yang menggabungkan beberapa mata pelajaran IPA, yaitu biologi, fisika, dan kimia dalam satu bidang IPA terpadu. Adapun identifikasi masalah dalam penelitian kali ini yaitu pertama, terdapat banyak siswa yang kurang memahami dan mengetahui budaya lokal di lingkungan sekitar yang berhubungan dengan IPA. Yang kedua, kurangnya kualitas pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional dan untuk pemenuhan tuntunan global yang kompleks dalam pembelajaran IPA. Ketiga, rendahnya hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA, dan yang keempat yaitu rendahnya kepedulian siswa terhadap budaya. Adapun rumusan masalah dalam penelitian kali ini yaitu bagaimana pengaruh penerapan pembelajaran integrated science berbasis etnoscience terhadap hasil belajar siswa. Dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk memaparkan bagaimana pengaruh penerapan model pembelajaran integrated science berbasis etnoscience terhadap hasil belajar siswa. Adapun manfaat penelitian ini secara teoritis yaitu dapat dimanfaatkan untuk menambah ilmu pengetahuan dalam bidang pembelajaran IPA di SMP. Sedangkan secara praktis bermanfaat bagi siswa, bagi guru, dan juga bagi sekolah. Manfaat bagi siswa yaitu menumbuhkan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran IPA, karena dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk ikut serta dalam proses pembelajaran IPA yang kreatif, menyenangkan, dan mudah dipahami oleh siswa. Sedangkan manfaat penelitian bagi guru yaitu dapat menumbuhkan terobosan baru dalam pembelajaran, dan juga manfaat penelitian bagi sekolah dapat memberikan dampak positif terhadap motivasi siswa dalam pembelajaran IPA. Definisi istilah dalam penelitian kali ini yang pertama yaitu model pembelajaran. Model pembelajaran adalah rancangan kegiatan belajar agar pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dapat dilaksanakan dengan baik, menarik, mudah dipahami, dan sesuai dengan urutan yang jelas. Yang kedua, definisi istilah mengenai pembelajaran IPA tipe integrated science, yang merupakan model pembelajaran IPA terpadu yang mempresentasikan berbagai disiplin ilmu. Yang ketiga, definisi istilah dari etnoscience, yang merupakan pengetahuan asli dalam bentuk bahasa, adat istiadat, budaya moral sebagai bentuk teknologi yang diciptakan oleh masyarakat atau orang tertentu yang mengandung pengetahuan ilmiah. Dan yang keempat, itu definisi istilah hasil belajar, yang merupakan suatu pencapaian siswa setelah melakukan kegiatan dalam pembelajaran. Batasan penelitian, yaitu permasalahan dalam penelitian ini dibatasi hanya pada penerapan model pembelajaran integrated science berbasis etnoscience terhadap hasil belajar siswa kelas 8 di SMP Mu'alimat Al-Mungkirsi.
Kemudian bab kedua yaitu mengenai kajian pustaka. Yang pertama, kajian teori. Mengenai model pembelajaran. Model pembelajaran adalah rancangan kegiatan belajar agar pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dapat dilaksanakan dengan baik, menarik, mudah dipahami, dan sesuai dengan urutan yang jelas. Selanjutnya yaitu etnoscience. Etnoscience sendiri merupakan pengetahuan asli dalam bentuk bahasa, adat istiadat, budaya moral, sebagai bentuk juga teknologi yang diciptakan oleh masyarakat atau orang tertentu yang mengandung pengetahuan ilmiah. Ketiga, hasil belajar. Hasil belajar merupakan suatu pencapaian siswa setelah melakukan kegiatan dalam pembelajaran. Hasil belajar sangat dibutuhkan dalam pembelajaran. Salah satunya adalah untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan oleh guru. Dan yang terakhir yaitu faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Faktor yang mempengaruhi hasil belajar ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi minat, bakat, motivasi, dan cara belajar siswa. Sedangkan faktor eksternal meliputi lingkungan sekolah dan juga lingkungan keluarga. Selanjutnya yaitu penelitian relevan. Penelitian yang pertama yaitu penelitian oleh Damayanti et al. Tahun 2017 mengenai pengembangan model pembelajaran IPA terintegrasi etnoscience untuk meningkatkan hasil belajar dan kemampuan berpikir kreatif. Penelitian relevan yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Hadi et al. Tahun 2020 mengenai respon guru IPA terhadap pembelajaran IPA berintegrasi etnoscience studi di pendahuluan di Kabupaten Bangkalan. Penelitian yang ketiga yaitu penelitian oleh Samalong et al. Tahun 2021 mengenai pengaruh model pembelajaran berbasis masalah dalam strategi penalaran kausal berbasis etnoscience terhadap hasil belajar fisika. Penelitian yang keempat yaitu penelitian yang dilakukan oleh Hikmawati et al. Pada tahun 2020 mengenai etnoscience science learning model to develop critical thinking ability and local cultural concert for junior high school student in Lombok. Dan penelitian yang terakhir yaitu penelitian oleh Dewi et al. Pada tahun 2019 tentang an etnoscience study in chemistry learning to develop scientific literacy. Berikutnya yaitu kerangka berpikir. Masalah yang terdapat dalam penelitian kali ini yaitu terdapat banyak siswa yang kurang memahami dan mengetahui budaya lokal di lingkungan sekitar yang berhubungan dengan IPA. Masalah yang kedua yaitu kurangnya kualitas pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional dan untuk pemenuhan tuntunan global yang kompleks dalam pembelajaran IPA. Kemudian masalah yang ketiga yaitu rendahnya hasil belajar serta rendahnya kepedulian siswa terhadap budaya. Teori pendukung dari penelitian kali ini yaitu mengenai teori sosiokultural, teori belajar bermakna, dan juga kaitan teori belajar kognitif. Adapun penelitian relevan dalam penelitian kali ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Damayanti et al., penelitian yang dilakukan oleh Hadi et al., penelitian yang dilakukan oleh Samalong et al., penelitian yang dilakukan oleh Hikmawati et al., dan juga penelitian yang dilakukan oleh Dewi et al. Pada tahun 2019. Adapun solusi dari permasalahan dalam penelitian ini yaitu dengan menerapkan model pembelajaran integrated science yang berbasis etnoscience untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Adapun harapan dari penelitian kali ini yaitu diharapkan siswa mampu meningkatkan pemahaman siswa mengenai budaya lokal yang berhubungan dengan IPA dan juga mampu meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA. Bab 3 mengenai metodologi penelitian. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mixed method atau penelitian gabungan antara metode kualitatif dan penelitian metode kuantitatif. Waktu dan tempat. Waktu penelitian ini yaitu pada semester genap tahun ajaran 2022-2023 pada bulan Mei. Untuk tempat penelitian adalah di SMP Mu'alimat NU Gresik, Jawa Timur. Subjek penelitian yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas 8 SMP Mu'alimat NU Gresik, dan yang menjadi sampel dalam penelitian kali ini yaitu siswi kelas 8A SMP Mu'alimat NU Gresik. Desain penelitian ini menggunakan desain The Exploratory Sequential Design.
Kemudian hipotesis penelitian. Hipotesis dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan hasil belajar antara 20 siswa pada kelompok kontrol dan 20 siswa pada kelompok eksperimen di kelas 8A. Lalu variabel penelitian. Yang pertama yaitu variabel bebas. Yang mana yang menjadi variabel bebas dalam penelitian kali ini yaitu model pembelajaran integrated science berbasis etnoscience. Dan yang menjadi variabel terikatnya yaitu hasil belajar siswa. Selanjutnya, definisi operasional variabel. Yang pertama, definisi dari model pembelajaran, dan yang kedua, definisi dari hasil belajar. Adapun instrumen penelitian dalam penelitian ini yaitu menggunakan instrumen penelitian berupa silabus, RPP, dan juga instrumen berupa tes, yaitu tes pre-test dan post-test. Berikutnya mengenai teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian kali ini yaitu menggunakan angket atau kuesioner, wawancara, observasi, dokumentasi, dan tes. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik analisis kualitatif kuantitatif bertahap. Yang mana teknik analisis data ini diawali dengan menganalisis data kualitatif, lalu diikuti pengumpulan dan juga analisis data kuantitatif sebagai penegasan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.